Oke, shalom Bapak Ibu, saudara yang terkasih. Saya kembali berjumpa dengan saudara dan saya berharap saudara dalam keadaan baik-baik saja ya. Sehat, diberkati, dan penuh dengan sukacita dari Tuhan. Saya mau sampaikan 6 poin penting tentang syarat percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang pertama, mendengar tentang firman Kristus. Kalau saudara buka di dalam Roma 10 ayat 17, berkata demikian. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Singkat sekali ayat itu berkata iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Syarat pertama untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah mendengar tentang berita Injil. Mendengar tentang firman Kristus atau firman Tuhan Yesus. Jadi saudara-saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus pada saat ini, kalau saudara mendengarkan siaran ini, saudara mulai berpikir bahwa untuk percaya kepada Tuhan Yesus harus mendengar tentang Dia. Nah, mendengar tentang Yesus itu tentang kelahirannya, tentang pelayanannya, tentang kehidupannya, ya, kemudian tentang penderitaannya, tentang salibnya, ya, tentang kematiannya, dan terutama tentang kebangkitannya. Mendengar tentang Yesus itu berbicara tentang Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman Kristus itu berbicara tentang Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi, tidak hanya mengakui Dia sebagai manusia biasa, tetapi Dia adalah 100% Tuhan dan juga 100% manusia. Dia menyatakan dirinya sebagai manusia. Untuk apa? Supaya manusia mengakui Dia, mengakui kemahakuasaannya. Dia bisa membangkitkan orang mati, bisa menyembuhkan orang sakit, bisa melepaskan orang yang terikat dengan kuasa setan. Dan yang paling terutama adalah Dia memberikan jaminan tentang kehidupan di sorga. Yang kedua adalah membuka hati untuk Injil. Kisah Para Rasul 16 ayat 14 berkata demikian. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Saudara-saudara, Lydia beribadah kepada Allah. Tapi Tuhan membuka hatinya untuk menyingkapkan kepada dia tentang Kristus Yesus yang datang ke dalam dunia melalui pemberitaan Paulus yang menjamin kepastian keselamatan di surga di dalam namanya. Saudara-saudara yang sudah mendengar tentang firman Kristus, maka saudara harus membuka hati. Membuka hati sungguh-sungguh untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yang ketiga adalah menerima kasih karunia. Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Keselamatan itu dikaruniakan, diberikan oleh iman. Saudara tidak akan bisa menerima keselamatan, saudara tidak akan bisa menerima iman tanpa saudara menerima kasih karunia. Kasih karunia adalah suatu anugerah terbesar. Dan itu hanya diberikan kepada setiap orang yang Tuhan berkenan untuk memberikannya. Oke? Yang keempat, menerima karunia iman. 1 Korintus 12 ayat 9. Kepada yang seorang
Roh yang sama memberikan iman. Dan selanjutnya, ya, ini tentang karunia-karunia Roh Kudus. Karunia iman diberikan oleh Roh Kudus supaya saudara mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Percaya kepada Yesus. Jadi, keempat ini saudara harus mendapatkan karunia iman. Karena tanpa iman, saudara tidak bisa percaya. Percaya itu adalah sebuah tindakan, tapi iman adalah sebuah pemberian, karunia. Ya. Jadi saudara tidak akan bisa percaya kepada Yesus sebagai Tuhan jika saudara tidak menerima iman. Harus mendapatkan sarana iman lebih dahulu. Baru saudara bisa percaya kepada Dia. Nah, yang kelima, percaya dalam hati dan mengaku dengan mulut. Roma 10 ayat 10 berkata begini. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Ketika saudara menerima iman, maka saudara mulai percaya dalam hati. Begitu saudara percaya dalam hati, saudara dibenarkan sebagai orang percaya. Dibenarkan sebagai orang benar. Dibenarkan sebagai anak Tuhan. Dibenarkan sebagai umat yang ditebus. Dibenarkan sebagai orang yang diampuni dosa dan pelanggaran. Dibenarkan sebagai orang yang dipisahkan dari hukuman neraka. Ya. Lalu dengan mulut saudara mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, saudara diselamatkan. Diselamatkan dari mana? Dari api neraka, hukuman kekal. Dari akibat dosa turunan, dari Adam sampai nenek moyang saudara, sampai kehidupan saudara. Akibatnya harusnya saudara masuk neraka. Tetapi karena saudara percaya dalam hati dan saudara mengaku Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka saudara diselamatkan dari hukuman, dari maut, dari kematian kekal, dari kebinasaan kekal di neraka. Saudara dipisahkan ke dalam sorga yang kekal. Yang keenam adalah dimeteraikan dengan Roh Kudus. Efesus 1 ayat 13. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Jadi ketika saudara percaya dalam hati, mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara, saudara dimeteraikan dengan Roh Kudus. Meterai ini berbicara tentang tanda pengakuan dari sorga. Kalau saudara punya iman, itu karena Roh Kudus menaruh iman di dalam Anda. Tetapi iman itu tidak akan bisa bertahan tanpa kehadiran Roh Kudus di dalam hidup saudara. Makanya Roh Kudus adalah Roh Tuhan sendiri yang menyertai saudara sampai akhir zaman. Atau mungkin akan tiba waktunya ada orang yang akan terangkat pada masa pengangkatan. Akan tetap disertai oleh Roh Kudus sebagai meterai yang kekal. Jadi Roh Kudus adalah pribadi yang menyertai saudara untuk benar-benar tetap percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat sampai saudara masuk surga. Itu pasti, tidak mungkin tidak. Dan ketika saudara menerima Roh Kudus, saudara akan hidup di dalam kebenaran. Saudara tidak akan mungkin meninggalkan Tuhan Yesus. Saudara harus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Jadi itu 6 syarat ikut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya berharap saudara benar-benar menerima ini sebagai keyakinan pribadi untuk mendapatkan anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara.